Pernahkah Anda memegang sebotol jamu dan membaca nama di kemasannya tanpa pernah bertanya siapa wajah di balik merek itu? Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang bertahan 98 tahun, lebih lama dari usia Indonesia merdeka, bisa runtuh justru ketika namanya dikenal di puluhan negara? Dan apakah Anda tahu bahwa imperium jamu terbesar Indonesia ini dimulai bukan dari ambisi bisnis, melainkan dari ketakutan seorang istri yang hampir kehilangan suaminya? Inilah kisah Nyonya Meneer. Kisah tentang seorang perempuan bernama Lau Ping Nio yang mengubah dapur sederhana menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran. Tentang bagaimana kepercayaan membangun imperium, dan bagaimana konflik keluarga meruntuhkannya. Ini bukan sekadar cerita kebangkrutan. Ini adalah pelajaran tentang warisan, keserakahan, dan harga dari lupa pada nilai-nilai yang membuat Anda besar sejak awal. Mari kita mulai dari tempat yang tidak pernah Anda duga. Sidoarjo, 19 September 1895. Ketika Lau Ping Nio lahir di Sidoarjo pada akhir abad ke-19, tidak ada satupun ramalan yang mengatakan bahwa bayi perempuan dari keluarga peranakan Tionghoa kelas menengah ini akan mengubah industri pengobatan tradisional Indonesia. Ayahnya seorang pengusaha furnitur dan kayu. Ibunya seorang ibu rumah tangga yang, seperti kebanyakan perempuan pada masa itu, menjadi penjaga kesehatan keluarga lewat ramuan-ramuan tradisional. Di masa ketika dokter adalah kemewahan yang tak terjangkau, dapur adalah apotek sejati. Nama Meneer sendiri lahir dari sesuatu yang remeh. Ibunya ngidam beras meneer saat hamil. Meneer, butiran beras kecil, sisa penumbukan padi, bukan pilihan utama. Justru yang dianggap sisa ini kelak menjadi nama yang dikenal hingga ke Malaysia, Singapura, bahkan Belanda. Ironi pertama dari kisah ini, merek terbesar justru dimulai dari yang tersisa. Lau Ping Nio tumbuh bukan di bangku sekolah, melainkan di dapur ibunya. Tidak ada ijazah, tidak ada sertifikat, tidak ada buku teori. Yang ada hanya pengamatan. Bagaimana jahe yang dikeprek mengeluarkan aroma berbeda, bagaimana kunyit yang diparut berubah warna, bagaimana daun-daunan direbus pada api kecil dengan kesabaran penuh. Di sini dia belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun, bahwa mutu tidak bisa dipaksakan. Terlalu cepat, rahasianya hilang. Terlalu lambat, khasiatnya rusak. Pada 1913, di usia 18 tahun, Lau Ping Nio menikah dengan Gerard Ong Sahing dari Semarang. Pernikahan ini membawanya dari Sidoarjo yang agraris ke Semarang yang kosmopolitan. Setahun kemudian, dia melahirkan anak pertamanya, Nonie Ong Sahing. Pada fase ini, tidak ada yang menyebutnya sebagai musaha. Yang ada hanya seorang istri muda yang meracik jamu untuk keluarganya sendiri, tanpa mimpi lebih besar dari menjaga kesehatan orang-orang yang dicintainya. Tapi kisah ini akan berubah total karena satu peristiwa yang mengubah segalanya. Sebelum kita lanjut ke momen dramatis itu, bantu channel ini tumbuh dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kisah-kisah seperti ini jarang diceritakan, tapi penting untuk diketahui. Semarang, 1918. Tahun 1918 adalah tahun ketika harapan hampir mati di rumah keluarga Ong Sahing. Gerard Ong Sahing, suami Lau Ping Nio, jatuh sakit parah. Bukan flu biasa. Ini adalah gangguan pencernaan serius yang perlahan menjalar ke seluruh tubuh. Berat badannya turun drastis. Nafsu makan hilang. Setiap hari adalah perjuangan melawan rasa nyeri yang tidak kunjung reda. Sebagai keluarga terpandang, mereka menempuh jalur medis barat yang pada masa itu dianggap paling modern. Dokter didatangkan. Obat-obatan diminum sesuai resep. Anjuran diikuti dengan disiplin tinggi. Namun, tidak ada perubahan. Malah kondisi Gerard semakin memburuk. Di titik inilah Lau Ping Nio dihadapkan pada pilihan yang mengubah hidupnya. Menyerah atau kembali pada ilmu yang diwariskan ibunya. Dia memilih yang kedua. Dapur rumahnya berubah menjadi laboratorium rahasia. Setiap hari dia meracik, menimbang, menyesuaikan takaran berdasarkan respons tubuh suaminya. Tidak ada eksperimen sembarangan. Setiap langkah diambil dengan tanggung jawab penuh. Perubahan tidak datang dalam semalam. Tapi perlahan, tanda-tanda muncul. Nafsu makan kembali. Rasa nyeri berkurang. Tubuh mulai pulih. Hingga pada suatu hari yang semula dianggap mustahil menjadi nyata, Gerard Ong Sahing sembuh total. Tanpa prosedur medis canggih, tanpa obat impor mahal. Hanya melalui jamu racikan tangan seorang istri yang menolak menyerah. Kesembuhan Gerard tidak bisa disembunyikan. Dalam komunitas yang hidup dari cerita lisan, kabar ini menyebar cepat. Jamu buatan Nyonya Ong menyembuhkan suaminya. Orang-orang mulai datang. Awalnya 1-2 keluarga. Kemudian puluhan. Mereka datang membawa keluhan yang sama. Sudah berobat kemana-mana, tidak ada hasil. Lau Ping Nio tidak menolak. Pada awalnya, jamu-jamu itu dibagikan gratis. Ini bukan bisnis, ini adalah kelanjutan alami dari empati yang diajarkan ibunya sejak kecil. Namun permintaan tidak berhenti. Justru semakin hari semakin membesar. Bahan-bahan habis lebih cepat. Waktu dan tenaga tersedot habis. Disinilah muncul kesepakatan sederhana. Uang pengganti bahan. Bukan harga.
bukan keuntungan. Hanya pengganti agar proses bisa terus berjalan. Tanpa disadari, garis tipis antara empati dan usaha mulai terbentuk. Dan pada tahun 1919, atas dorongan keluarga, lahirlah nama resmi, Jamu Cap Potret Nyonya Meneer. Nama itu syarat makna. Nyonya menegaskan sosok perempuan dewasa yang dihormati. Meneer adalah identitas dari masa kecil. Sementara cap potret adalah janji visual yang revolusioner. Pada masa ketika sebagian besar masyarakat belum melek huruf, Lau Pingyou menaruh wajahnya sendiri di setiap kemasan. Bukan untuk pencitraan. Ini adalah tanggung jawab personal. Dengan menaruh wajahnya di sana, dia berkata, "Ini buatan saya, jika ada yang salah, saya yang bertanggung jawab." Inilah inovasi branding paling jenius di Indonesia pada abad ke-20. Dan dia melakukannya tanpa embah, tanpa konsultan pemasaran, tanpa teori strategi bisnis. Memasuki dekade 1940-an, Nyonya Meneer membuka toko resmi pertama di Jalan Pemuda 92, Semarang. Ini bukan sekadar toko. Ini adalah legitimasi bahwa usaha rumahan telah menjadi institusi publik. Namun sejarah tidak memberi waktu lama untuk merayakan. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, obat-obatan barat menjadi langka. Akses ke dokter terbatas. Ironisnya, krisis ini justru membuat jamu Nyonya Meneer semakin dicari. Lalu datang pukulan terberat. Pada 1944, Gerard Ong Sahing wafat. Lau Pingyou, yang kini berusia hampir 50 tahun, harus memikul beban ganda. Menjadi ibu tunggal bagi 5 anak sekaligus pemimpin usaha yang kini menjadi sandaran hidup ratusan keluarga. Di usia yang tidak lagi muda, di tengah situasi sosial yang tidak ramah pada perempuan pemimpin, dia tetap berdiri. Setiap pagi mengawasi produksi. Setiap hari memastikan kualitas tidak menurun. Setiap malam memikirkan masa depan anak-anaknya. Periode ini bukan masa pertumbuhan gemerlap. Ini adalah fase konsolidasi yang keras. Nyonya Meneer tidak tumbuh dengan agresif, tapi bertahan dengan disiplin. Tidak runtuh oleh perang, tidak hancur oleh duka, dan tidak tergoda mengorbankan prinsip. Fondasi inilah yang akan memungkinkan perusahaan melangkah ke era berikutnya. Era ekspansi besar pasca kemerdekaan. Memasuki tahun 1960-an, generasi kedua mulai mengambil alih kemudi. 2 nama menonjol, Nyonya Ong Sahing, putri sulung yang memiliki naluri dagang tajam, dan Hans Ramana, anak bungsu yang fokus pada efisiensi produksi. Kombinasi visi pasar dan kekuatan operasional ini menjadi mesin utama pertumbuhan. Tahun 1940, Nyonya membuka cabang Jakarta di Jalan Juanda, Pasar Baru, jantung kota, pusat kelas menengah atas. Dengan langkah ini, Nyonya Meneer naik kelas. Tidak lagi dipandang sebagai obat rakyat, tapi bagian dari gaya hidup elit urban. Tahun 1970, pembangunan pabrik modern di Kaligawe, Semarang. Untuk pertama kalinya, produksi menggunakan mesin. Kapasitas meningkat drastis. Distribusi meluas ke seluruh Indonesia. Produk-produk legendaris lahir di era ini, jamu habis bersalin, simbol perawatan pasca melahirkan. Awet ayu, perpaduan kesehatan dan kecantikan. Amurat sehat wanita. Minyak telon, menjangkau konsumen dari bayi hingga dewasa. Pada puncaknya, Nyonya Meneer memiliki lebih dari 2.000 karyawan, lebih dari 250 varian produk, dan ekspor ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Belanda, Amerika Serikat. Namun di tengah kejayaan ini, datang duka terbesar. Pada 1976, Hans Ramana wafat. Anak bungsu yang dipersiapkan sebagai penerus utama meninggal terlalu cepat. Bagi Nyonya Meneer yang kini berusia lebih dari 80 tahun, ini adalah pukulan personal paling berat di usia senja. Pada 19 Mei 1978, Lau Pingyou, Nyonya Meneer, wafat dalam usia 82 atau 83 tahun. Dia berpulang bukan dalam kemunduran, melainkan saat perusahaan berada di puncak. Sebuah akhir yang langka bagi seorang pendiri. Tapi inilah ironi terbesar. Kematiannya adalah awal dari kehancuran. Apa yang terjadi setelah sang pendiri wafat adalah pelajaran paling mahal dalam sejarah bisnis Indonesia. Jika Anda menjalankan bisnis keluarga, atau berencana mewariskan sesuatu, bagian selanjutnya wajib Anda tonton sampai habis. Dan tolong, bagikan video ini ke keluarga atau rekan bisnis Anda yang membutuhkan. Wafatnya Nyonya Meneer bukan sekadar akhir sebuah kehidupan. Ini adalah hilangnya pusat gravitasi. Perusahaan jatuh ke tangan 15 orang cucu yang terbagi ke dalam 5 faksi keluarga. Tidak satupun dari mereka tumbuh bersama sang nenek di fase paling keras perjuangan. Mereka mewarisi hasil, bukan proses. Yang tersisa adalah aset besar dan sejarah panjang. Tapi tanpa satu suara pemersatu. Periode setelah 1978 sering disebut secara internal sebagai Perang 5 Faksi. Bukan perang fisik, tapi perang yang lebih melelahkan. Rapat tanpa ujung, keputusan yang saling membatalkan, konflik kepemilikan yang terus berulang. Gejala mulai muncul, keputusan bisnis hari ini dianulir besok. Investasi tertunda karena tidak ada konsensus.
Energi manajemen terkuras untuk konflik, bukan inovasi. Memasuki pertengahan 1980-an, konflik masuk ke ranah hukum. Gugatan demi gugatan muncul. Antara 1984 hingga 1995, perusahaan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, fokus. Sementara kompetitor mulai bermunculan dengan struktur modern dan manajemen profesional, Nyonya Meneer justru terjebak dalam dinamika keluarga yang tak kunjung selesai. Di tengah kekacauan itu, muncul Charles Saerang, cucu dari Hans Ramana. Pada 1984, dia diangkat menjadi direktur utama. Langkahnya tegas, membeli saham milik keluarga lain untuk menyatukan kembali perusahaan. Secara struktur, ini berhasil. Perusahaan kembali berada di bawah satu kendali. Tapi keberhasilan itu datang dengan harga mahal, utang besar. Konsolidasi saham memang mengakhiri konflik terbuka, tapi utang yang menyertainya menciptakan tekanan baru. Arus kas harus menanggung cicilan. Ruang gerak investasi menyempit. Perusahaan kembali utuh secara kepemilikan, tapi rapuh secara finansial. Memasuki milenium baru, Nyonya Meneer tampak berada di puncak kejayaan global. Produk diekspor ke puluhan negara. Inovasi diluncurkan, jamu kapsul, jamu tablet, kemasan higienis. Angka-angka mencatat, aset bernilai miliaran rupiah. Lebih dari 2.000 karyawan. Lebih dari 250 varian produk. Di atas kertas, ini adalah kisah sukses sempurna. Namun pertumbuhan pesat jarang datang tanpa konsekuensi. Untuk membiayai ekspansi dan modernisasi, perusahaan semakin bergantung pada pembiayaan bank. Utang yang sebelumnya menjadi alat konsolidasi kini berubah menjadi beban struktural. Masalah mulai muncul, utang bank meningkat seiring agresivitas ekspansi. Arus kas terganggu karena pemasukan tidak sejalan dengan kewajiban. Distribusi melemah akibat tekanan biaya dan jaringan yang terlalu luas. Perusahaan masih besar, masih terkenal, masih hadir di rak-rak toko. Tapi di dalam, ruang bernapasnya semakin sempit. Warisan konflik generasi sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Struktur keuangan yang rapuh membuat perusahaan tidak punya bantalan saat menghadapi tekanan pasar. Apa yang dulu dijaga lewat kesederhanaan dan kehati-hatian kini terjebak dalam logika pertumbuhan tanpa jeda. Tidak ada kejatuhan besar yang terjadi dalam satu malam. Antara 2012 hingga 2015, beberapa peristiwa krusial terjadi. Gaji buruh mulai tertunda. Utang kepada supplier menumpuk. Kepercayaan mitra bisnis perlahan menghilang. Hubungan yang dulu dibangun atas dasar kepercayaan dan loyalitas, seperti yang dilakukan Lau Ping Nio di masa awal, kini tergantikan oleh surat tagihan dan somasi hukum. Situasi ini memicu gugatan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, dari para kreditur. Bagi perusahaan keluarga ini bukan sekadar proses hukum, ini adalah lonceng kematian reputasi. Manajemen mencoba bertahan, negosiasi ulang utang, mencari investor, merampingkan operasional. Tapi ruang gerak sudah sangat terbatas. Beban bunga, kewajiban lama, serta rusaknya jaringan distribusi membuat setiap upaya penyelamatan terasa seperti menimba air di kapal yang telah bocor di banyak sisi. Pada 3 Agustus 2017, Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan yang mengakhiri segalanya. PT Nyonya Meneer resmi dinyatakan pailit. Dengan satu ketukan palu, perjalanan 98 tahun yang dimulai dari dapur sederhana di Sidoarjo resmi berakhir sebagai perusahaan keluarga. Bagi para karyawan, ini berarti kehilangan mata pencaharian. Bagi dunia usaha Indonesia, ini adalah hilangnya satu ikon. Dan bagi sejarah jamu, ini adalah akhir sebuah dinasti. Kepailitan tidak serta-merta menghapus nama Nyonya Meneer dari peredaran. Dalam proses lelang aset pailit, hak atas merek dibeli oleh pihak lain, termasuk PT Jamu Jago dan perusahaan afiliasinya. Produk dengan nama Nyonya Meneer masih dapat ditemukan di pasaran. Tapi secara esensial, jiwa pendirinya telah tiada. Kepemilikan tidak lagi berada di tangan keluarga Lau Ping Nio. Ironisnya, justru setelah kejatuhannya, kisah Nyonya Meneer menjadi semakin abadi. Dijadikan studi kasus internasional tentang bisnis keluarga. Contoh branding tradisional yang melampaui zamannya. Pelajaran pahit tentang konflik generasi dan tata kelola perusahaan. Kisah Nyonya Meneer mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, bisnis besar tidak selalu lahir dari ambisi, tapi dari masalah nyata yang harus dipecahkan. Kedua, kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam bisnis, dan paling rapuh. Ketiga, generasi yang mewarisi hasil tanpa memahami proses akan kesulitan menjaga warisan. Keempat, pertumbuhan tanpa disiplin finansial adalah bom waktu. Kelima, konflik keluarga yang tidak diselesaikan akan meruntuhkan bahkan imperium terkuat sekalipun. Lau Ping Nio membangun Nyonya Meneer dengan wajahnya sendiri sebagai jaminan. Dia menaruh tanggung jawab personal di setiap kemasan. Dia memilih mutu di atas kecepatan. Kepercayaan di atas keuntungan jangka pendek. Tapi nilai-nilai itu tidak terwariskan bersama saham dan aset. Jamu bisa diwariskan. Nama bisa dijual. Pabrik bisa dilelang.
Tapi kebijaksanaan pendiri, jika tidak dijaga dengan sengaja, akan ikut terkubur bersama sejarahnya. Jika kisah ini memberi Anda perspektif baru tentang bisnis, warisan, dan nilai-nilai yang sebenarnya penting, saya minta 3 hal dari Anda. Pertama, tekan tombol like jika Anda menghargai riset mendalam dan storytelling berkualitas seperti ini. Kedua, tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apa kesalahan terbesar keluarga Nyonya Meneer? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk bisnis atau kehidupan kita sendiri? Ketiga, bagikan video ini ke keluarga, rekan bisnis, atau siapapun yang sedang membangun atau mewarisi sesuatu yang berharga. Karena pelajaran dari kegagalan seringkali lebih berharga dari cerita kesuksesan. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah mendalam lainnya tentang ekonomi, bisnis, dan sejarah yang jarang diceritakan tapi penting untuk diketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya.